Karena sekarang ini sesuatu itu bisa viral, bisa dikenal melalui media sosial. Agak kurang tepat mereka tidak memanfaatkan media sosial. Dulu kenapa sih milihnya namanya Xiaomi gitu kan? Ya karena memang marketnya mau ke perempuan. Terus saat itu tuh memang lagi ada lagu lucu-lucunya tuh Xiaomi. Branding itu sebenarnya nggak usah terlalu mahal. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Mulailah dari story WA aja dulu. Selamat datang di Intalk, podcastnya Indomaret. Bersama saya Grace Tania yang akan memandu podcast kita hari ini, yang dimana bakal seru banget. Karena kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan para pelaku bisnis UMKM. Gak cuma itu aja, kita juga akan berbagi inspirasi, pengalaman, dan tentunya juga strategi bisnis yang bisa langsung diterapkan oleh sobat-sobat Indomaret yang menyaksikan nih. Dan topik yang akan kita bahas hari ini menurut saya pribadi tuh akan sangat relevan banget, khususnya untuk para pelaku UMKM. Jadi buat pelaku UMKM merapat ke podcast kita hari ini karena dijamin isinya daging semua. Karena sekarang seperti kita tahu ya, persaingan usaha itu semakin ketat, semakin ramai. Dan sebetulnya produk yang bagus aja itu belum tentu loh bisa langsung dilirik sama pelanggan. Nah, makanya di sini branding punya peran yang sangat penting dalam membantu sebuah produk itu punya identitas, terus juga mudah diingat, dan pastinya juga lebih dipercaya oleh konsumen. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrol seru tentang strategi G2 branding produk untuk UMKM. Dan hari ini sudah bersama saya ada 3 narasumber yang luar biasa yang akan berbagi inspirasi, insight untuk kita semua terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama sudah ada Bapak Firsan dari Rumah Kemasan Bandung. Halo Pak Firsan. Pak Firsan juga beliau adalah coach juga loh ya, khususnya untuk seluruh UMKM yang ada di Indomaret ya Pak Firsan ya. Luar biasa sekali, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak hanya Pak Firsan, juga sudah bersama dengan kita salah satu pelaku usaha yang udah pasti orang-orang udah tahu nih. Ada Teh Dian, founder dari Xiaomi. Halo Teh Dian. Boleh dong disapa dulu sobat Indomaret yang menyaksikan. Iya, halo sahabat Indomaret, kenalkan saya Dian. Insya Allah nanti kita banyak cerita tentang Xiaomi dan belajar sama Pak Firsan. Oke. Dan tidak hanya ada Teh Dian di sini, tapi juga ada Bapak Purwanto Wahyudi, seorang makroekonomi Project Eksekutif Indomaret. Halo Pak Purwanto. Halo Grace, Assalamualaikum. Sobat-sobat Indomaret semuanya, luar biasa. Ini adalah hari yang buat kita ada penuh keberkahan. Amin. Dan semoga apa yang nanti kita akan sharingkan semuanya bisa menjadi insight yang baik ya untuk khususnya pelaku UMKM yang ada di Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir hari ini, meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya. Apalagi dari Bandung, dari Garut ya. Salah, kebalik tadi. Kebalik ya. Dari Garut, dari Bandung ya, kumaha damang. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang branding tentunya sesuai dengan tema kita hari ini. Tapi kita mau tahu dulu dong ke Teh Dian tentang Xiaomi. Boleh nggak sih dikasih sedikit perkenalan tentang Xiaomi? Karena kan ada yang bilang gak kenal maka gak sayang. Nah, jadi buat sobat Indomaret yang belum kenal Xiaomi bisa lebih kenal lagi. Udah dari kapan sih Xiaomi? Terus juga mungkin boleh ceritain sedikit tentang Xiaomi. Oke, kenalin nih Xiaomi ini brand lokal ya. Alhamdulillah yang dipercaya tuh sama Pak Purwanto ini. Hero-nya kita nih yang bisa bawain kita sampai ke Indomaret ini. Terima kasih banyak juga UMKM yang sudah terbantu dengan kehadiran beliau. Dan Xiaomi ini sebetulnya adalah cuanki gitu ya. Cuanki instan yang kami juga positioningnya harapannya bisa menjadi teman untuk perjalanan dari teman-teman semuanya. Jadi kalau harapannya tuh ingat perjalanan, aduh kayak aku mau jalan kemana ya, aku mau ke luar negeri, aku mau keluar kota dan lain sebagainya, untuk kondisi apapun
ingatnya sama Xiaomi, dan tentunya juga kalau lagi perjalanan kan suka staycation nih. Nah ini juga sangat cocok untuk bisa nemenin kamu staycation gitu. Anget-anget gimana gitu kan. Iya. Yang belum pernah cobain, nah langsung aja nanti cobain Xiaomi ya. Harus. Sudah tersedia di Indomaret. Sudah Iya. tersedia di Indomaret. Wow, luar biasa sekali. Oke. Terima kasih banyak Teh Dian udah share sedikit tentang Xiaomi. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut lagi khususnya terkait dengan strategi brandingnya Xiaomi sampai sekarang ini ya. Ada dari tahun berapa tadi? 2018. 2018. Wow, luar biasa udah jalan 8 tahun lebih Iya. ya. Dan mungkin kita akan mulai di sesi kita kali ini. Pertanyaan mendasar yang dimana mungkin juga para pelaku UMKM di sini juga bertanya-tanya nih, khususnya untuk proses perkembangan UMKM di Indomaret. Nah, ini langsung aja ke Pak Pur ya. Boleh silakan Bapak diperkenalkan dan juga diinformasikan kita semua sebenarnya bagaimana sih proses perkembangan UMKM di Indomaret sejauh ini, Pak? Dari mulai 2015 ya, itu kita sudah mulai banyak sekali pembinaan, dan mulai 2019 kita sudah mulai intent terus. Dan kalau saya lihat dari tahun ke tahun progresnya luar biasa. Karena apa? Karena memang ya UMKM ini kan penyumbang terbesar juga ya di Indonesia ini. 60 juta lebih kalau nggak salah itu adalah pelaku UMKM. Makanya hadirnya Indomaret ini tentunya adalah menjadi kewajiban juga bagaimana Indomaret bisa membantu para pelaku UMKM, terutama adalah yang kategorinya masih mikro. Nah, mikro ini kan memang terbesar. Makanya dari ke tahun selalu menambah terus ya. Termasuk juga varian produk, brandnya juga, rasa juga banyak sekali. Wilayah kota kabupatennya juga menambah terus. Artinya bahwa ini adalah progres yang sangat bagus. Artinya hadirnya Indomaret ini memberikan manfaat buat para pelaku UMKM. Kurang lebih begitu, Mbak Grace. Oh, berarti perkembangannya sangat pesat sekali dari tahun 2015 sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari yang Bapak lihat dari setiap UMKM yang ada di Indomaret khususnya secara kesiapan dan kemampuannya dalam branding dan membuat kemasan itu seperti apa sih Pak? Ini dia yang jadi permasalahan ya. Kalau kita bicara di Jawa mungkin tidak ada isu. Ya, kalau di Jawa itu kita tidak ada isu ya mengenai branding. Tinggal sekarang ini kan bagaimana mereka lebih didipkan lagi, lebih tajam lagi, sehingga satu brand itu mempunyai cerita. Nah ini yang mungkin perlu didampingi, perlu diberikan satu pemahaman. Mungkin mereka hanya sekedar bikin produk, kasih brand seperti ini, mungkin nggak tahu nih ceritanya apa sebenarnya di situ. Lah makanya kan penting di sini. Tapi setidaknya kalau kita bicara di Jawa itu mereka secara desain sudah oke. Sangat oke. Karena apa? Akses mengenai packaging nggak ada isu. Nah memang sedikit berbeda kalau yang ada di luar Jawa. Ini masih banyak pekerjaan yang harus kita dampingi ya, kita kasih pendampingan bagaimana mereka membuat satu packaging dengan branding yang memang betul-betul bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Padahal kan kekuatan brand ini kan menjadi sangat penting buat satu produk. Nah ini memang terutama yang di luar Jawa, karena memang akses packaging juga tidak semudah yang ada di Jawa. Nah ini PR kita lah ya kalau untuk di luar Jawa. Ya sementara kita kan Indomaret sudah ada di 410 ya kota kabupaten yang ada di Indonesia yang sudah ada produk UMKM-nya. Nah ini variasinya luar biasa. Tapi itu tadi mengenai kesiapan branding saya bilang adalah relatif ada di luar Jawa yang memang masih harus ada peningkatan yang lebih besar lagi. Oke, nah semoga nanti yang menyaksikan ini bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita sampaikan di podcast ini ya. Harapannya begitu Grace. Jadi nanti kita coba, ayo loh kita ada ilmu hari ini ya. Bagaimana kita bisa nangkep ilmu sebaik-baiknya sehingga mereka bisa nanti implementasikan. Ya. Saya pikir kan banyaklah konsultan-konsultan yang ada ya. Nanti kita bisa lebih tajamkan lagi di situ. Betul. Gitu, apalagi sudah ada Coach Firsan di sini hari ini ya. Nah ini menarik sekali ya ngomongin branding ya Coach Firsan ya. Sebenarnya branding itu apa sih untuk sebuah UMKM? Sebenarnya branding itu hal yang gampang sebetulnya ya. Cuman kadang
implementasinya yang agak bingung atau agak kayak nggak penting gitu ya. Jadi branding itu gampangnya adalah bagaimana sebuah brand, merek, produk atau jasa kita itu dikenal. Ya. Dikenal. Brand itu kan dari kata dari merek ya. Bahasa Indonesia merek. Bagaimana caranya minimal merek kita dikenal, minimal sama tetangga aja. Tetangga se-RT kenal aja. Itu udah branding dia tuh. Ya. Jadi jangan dulu sampai ke yang terlalu jauh gitu. Nah, pertama branding itu adalah dari kata brand yang paling penting kita harus tahu dulu brand kita tuh udah sesuai apa belum. Ya, kita punya brand apa, kemudian bagaimana cara kita memperkenalkan brand kita itu. Nah, itu adalah proses branding. Itu gampangnya itu. Karena brand itu juga harus apa ya? Jadi ciri khas dia kali ya. Dia punya ciri khasnya, punya ceritanya, itu dari nama dulu sebenarnya. Berarti logo dari sebuah brand juga berpengaruh juga, itu adalah brand juga sebetulnya ya? Iya, logo itu brand dulu diciptakan. Setelah kita ciptakan brand, baru bikin logo, baru bikin visual color, baru bikin segala macam. Tapi brand ini dulu nih, yang penting si namanya dulu. Gitu. Betul. Jadi memang sebetulnya brand itu harus menjadi first impression customer tentang produk yang mau dia bawa gitu ya, mau dibawa kemana nih sebenarnya nih produk, seperti itu ya, betul ya Pak ya? Betul. Panjang sebetulnya ceritanya dari brand ini. Karena akan jadi identitas ya. Iya, akan jadi brand identitas ini satu produk ya. Dari nama brand aja ya. Kita sebenarnya harus sudah tahu dulu nih, ini siapa calon pembeli produk kita. Ceritanya apa sih produk kita? Kita harus tahu dulu. Misalnya buat produk buat anak-anak, ya brandnya juga dibuat atau nama mereknya dibuat yang lucu-lucu sesuai buat anak-anak gitu. Nah, itu dari situ diawalinya. Jadi ketika teman-teman UMKM pengen memulai usaha, itu jangan cuma mikir produksinya aja. Iya. Itulah kadang memang coach ya. Yang kadang-kadang hampir agak terlupa karena fokusnya ke produk, tapi kalau produk bagus tapi brandingnya kurang dikenal masyarakat, ya jatuhnya ya sama tadi kayak dibilang ya Pak ya, produknya bagus tapi belum tentu laris gitu ya Pak, karena orang nggak tahu gitu ya. Ini yang terjadi itu di UMKM yang masih kata skalanya adalah yang mikro, bahkan yang super maupun yang ultra mikro. Mereka bisa membuat produk, cuma bagaimana menjual ini yang masih bermasalah. Padahal salah satu komponen untuk menjual kan ada brand tadi itu kan yang harus di branding lebih kuat lagi. Itu dia nih, makanya ada pelaku usaha langsung di sini ya Pak ya, ada Teh Dian ya. Sebenarnya mungkin boleh di spill ke kita juga ya. Xiaomi tuh awal mulanya tuh ngomongin soal branding, soal nama yang dipilih Xiaomi itu sebenarnya dari mana sih? Jadi aku memang POV aku selalu di customer ya, jadi menempatkan diri sebagai customer. Terus akhirnya kalau ngomongnya dulu kenapa sih milihnya namanya Xiaomi gitu kan, ya karena memang marketnya mau ke perempuan. Terus saat itu tuh memang lagi ada lagu lucu-lucunya tuh Xiaomi gitu. Jadi gimana caranya aku juga lebih dekat dengan ideal target market aku gitu kan, dengan lagu itu sebagai latar belakang memperkenalkan Xiaomi. Itu ternyata sangat manjur kalau menurut aku saat itu yang masih pemula ya Pak, gitu kan, untuk bisa diterima gitu kan oleh customer dan menarik di benak customer gitu, sampai akhirnya mungkin kesininya lebih dewasa lagi dalam memikirkan strategi dan lain sebagainya, memilih target market yang lebih ideal lagi, yang lebih lebih punya sustainability atau panjang gitu ya Pak. Akhirnya kita menyasarnya ke Gen Z gitu kan, bukan hanya ke perempuan yang suka pedes-pedesan, karena ternyata kompetitor atau teman-teman yang lain juga sama di situ gitu kan ya. Oke, ke perempuan tetap makanan-makanan yang disampaikan sebagai makanan pedas gurih yang enak banget nih buat nemenin apa gitu kan ya. Pertanyaan juga itu perempuan tuh suka yang pedas-pedas ya. Perempuan tuh pedas. Nah dari situ pas dilihat, loh kok semuanya sekarang udah mengkomunikasikan hal yang sama ya Pak. Dari situ kita memikirkan lagi bagaimana untuk menemukan lagi sebuah momen yang memang dibutuhkan oleh customer dengan hadirnya ini gitu. Nah ternyata yang masih belum diceritakan atau disampaikan oleh teman-teman brand lain adalah
teman perjalanan. List itu juga tadi kalau keingetan sama Pak Pur kan gimana brand ini harus punya cerita ya Pak Pur saya gitu ya. Oh ini kayaknya kalau perjalanan tuh ceritanya tuh dapet gitu, dan bahkan dengan kita masuk ke segmen positioning sebagai teman perjalanan, akhirnya kita dipercaya juga oleh salah satu BUMN untuk bisa hadir di gerbong kereta api ya, walaupun memang sekarang sudah tidak lagi, tapi saya juga sangat bersyukur karena mereka memberikan kesempatan buat kami UMKM gitu kan bertumbuh, jalan bareng mereka. Adapun sekarang harus dengan UMKM yang lain ya, kami juga bersyukur ada di tahap ini. Begitupun dengan Indomaret saat ini, dan itu berkat dari kami menemukan tadi cerita yang Pak Purwanto bilang, Pak Wirsa bilang, lebih daripada sekedar logo. Bahkan sebelum logo kita mikirin dulu siapa ini yang mau saya approach, lalu setelah itu mana ya, momen apa, ritual apa yang memang pengennya itu Xiaomi itu nemenin mereka dan dibutuhkan oleh mereka. Nah itu se-clear itu akhirnya seneng sih teman-teman audiens atau customer juga malah berbagi cerita sama kita gitu, jadinya kebantu. Oke, tapi mungkin aku bertanya-tanya juga sih ya, ini packagingnya dari awal seperti ini atau memang udah berapa kali revolusi packaging nih? Gitu, beberapa kali revolusi karena awalnya itu kayak lucu-lucuan sendiri ya. Aku sebagai customer, merepresentasikan customer di usia aku ya dulu tuh lucu-lucuan gitu kan ya, imut-imut kayak gitu ya. Terus aku bertambah paham gitu kan, melihat misalnya teman-teman yang lain seperti apa dan semuanya, lalu belajar apa yang harus aku lakukan, sampai akhirnya berpikir memang sudah tidak bisa kita pikirin sendiri lagi. Makanya ada coach, ada konsultan yang bisa membantu untuk bisa apa sih yang ada di kepala kita, lalu divalidasi sama mereka, lalu dipertemukan juga dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Itu kan kerjaannya bapak-bapak yang seperti ini ya. Kalau aku mah pengennya desainnya pengennya gimana itu gitu. Jadinya tuh nggak terlalu objektif ya, sampai akhirnya justru kayak maksain gitu ke customer gitu, karena kehadiran mentor, coach gitu, konsultan itu ngebantu untuk bisa membuat ketemu nih antara apa yang pengen kita berikan kepada customer, dan kita juga jadi lebih ngerti yang customer butuhin, bukan yang kita pengen kasih ke customer gitu. Nggak cuma dijejelin. Tapi memang benar nih. Pandangan pertama saya lihat Xiaomi itu, naluri saya sudah langsung jalan bahwa ini produk bisa booming di tempat saya. Masya Allah Bapak, ini doanya Bapak ternyata selama ini ya. Makanya betul, makanya saya lihat pasti pertama ya, saya lihat itu bagaimana dia punya brand kayak gitu kan, terus kemasan segala macam. Nah ini udah dapet kayak gitu. Ini kalau tidak salah ini yang terakhir ya tadi deh. Iya. Packaging yang terakhir, desain yang terakhir ya. Salah ini memang yang udah yang terbaik. Jadi makanya saya sebagai orang awam pun melihat bahwa ini produk, karena saya pelaku bisnis, ini produk akan laku keras nih di tempat saya, karena melihatnya seperti itu. Maka berasal dari mana brandnya, udah bisa terpancar ya. Kayaknya Pak Pur tertarik tuh gara-gara ini sebenarnya, menurut versi saya. Tertariknya itu bukan hanya sekedar lihat kemasannya, lihat produknya, tapi gara-gara 3 suku kata. Serius banget. Xiaomi. Ya, jadi brand coba sekarang kita perhatiin brand-brand terkenal di Indonesia rata-rata 3 suku kata. Oh iya juga ya. Ini insight yang menarik ya. Coba sekarang kalau teman-teman UMKM, mohon maaf saya, brandnya itu panjang banget. Ya. Kurnia, Ilahi, panjang banget ya. Jaya, Mandiri, Purnama Berkah. Alam. Pokoknya panjang-panjang gitu. Saya brand 3 suku kata itu kalau versi saya itu lebih mudah diingat, lebih mudah diucapkan ya. Jadi ketika dengar kata Xiaomi kemarin, ketika brief kemarin saya, oh yang itu ya, langsung ya. Karena gampang. Xiaomi. Jadi saran saya buat teman-teman UMKM, merek itu 3 suku kata aja, jangan panjang-panjang. Ya itu paling penting. Jadi eye catchy dan juga easy listening juga ya. Iya, itu dari branding itu dari urusan mendengar juga, membaca itu juga pengaruh. Gitu. Coba bayangin kalau mereknya panjang banget, misalnya apa ya, Karya Anugerah apa gitu, panjang gitu, diinget nggak?
benar juga Ya. sih Susah nggak akan bisa Ya. diingat. Tapi biasanya coach kan pasti ketemu banyak UMKM yang consult ke coach nih ya. Kebanyakan tuh kesalahan-kesalahan yang dilakukan UMKM tuh apa sih yang sering ditemuin? Oke, pertama sih yang paling sering saya dapetin adalah mereka tidak mengecek merek dia sudah didaftarkan orang apa belum. Oke. Itu yang bahaya. Yes. Xiaomi udah kan ya Teh ya? Alhamdulillah. Xiaomi udah dong. Penting itu soalnya ya. Itu nomor satu itu Mbak Grace. Jadi kadang gini, ketika kita memulai bisnis kan kita bikin brandnya nih, selain di luar produk ya, di lain produk ini itu segala macam. Ini mau brandnya apa nih, mereknya mau apa gitu ya. Dan kebanyakan teman-teman UMKM kita tuh yang ada di kepala aja apa gitu ya. Ya, betul. Ataupun dia dapat yang unik, 3 suku kata misalnya unik nih, tapi dia nggak ngecek di Haki. Ya. Ini bahaya, dia nggak ngecek di Haki, dia pakai tuh merek tersebut, misalnya mereknya DEF misalnya ya, dia pakai tuh merek DEF, dia nggak ngecek Haki, ngurus perizinan, ya kan, aspek legal, Ya. PRT halal, mereknya apa? DEF kan, ya kan, terus ngurus ini itu segala macam, mereknya apa? DEF. Ketika perizinan udah lengkap segala macam, ternyata brand DEF ini sudah didaftarkan orang. Ya, mau gimana? Itu udah bisa dari nol lagi. Makanya nomor satu tuh kalau bisnis ya brand dulu. Brandnya aman dipakai, cek di kalau kita biasanya ngecek di websitenya ini dgip.go.id. Biasanya ngecek itu. Kemudian juga kita cek di medsos, cek di Google udah ada orang pakai belum gitu. Nah, Harus detail ya berarti ya. iya. Betul. Jangan Setuju, sampai setuju. nanti kita keluar biaya double nantinya. Iya, iya. Ketika merek ini kita pakai ternyata udah dipakai orang lain, berarti kan di riset tuh. Ya. Ya. Harus Ya, bikin logo ulang, Packaging desainnya harus cetak ulang lagi. perizinan juga Mbak. Gimana? Ya. Harus diperbaiki, harus direvisi Ya, ya. atau bisa jadi ulang lagi. Ini lagi didorong ya oleh Kementerian Hukum kalau tidak salah. Itu betul-betul setiap ada produk itu, ayo daftarkan, daftarkan brand itu agar aman, nah ya gitu loh. Ini makanya ini juga tugas kami juga ya, para UMKM di kita juga bahwa ayo kalau udah punya brand pastikan bahwa itu adalah udah betul-betul legal yang aman sehingga tidak akan keusik. Apalagi nanti dituntut sama pihak yang lain itu yang Ya, bahaya. ya. Ini baru ngomong Bahaya, baru ngomong baru legal ya, belum Legal. yang lainnya ya. Yang lain. Masih panjang. Tapi intinya itu nomor satu itu dulu. Ya. Oke, jadi apalagi kita mau jangka panjang kan, maunya juga bisa terus long lasting, Iya. brandnya dikenal banyak orang. Apalagi kalau udah masuk Indomaret ya Pak ya. Makanya kan kebayangkan sekarang ini membangun brand 5 tahun taruh kata gara-gara ini bermasalah. Iya. Bisa jadi Itu begitu. langsung tumbang loh. Benar-benar. Kayak gitu loh. Karena Makanya biaya dikeluarkan juga ternyata tidak Yes. sedikit ya Pak. Oke, itu ya. Berarti Sobat Indomaret perlu diperhatikan, produk udah ada. Nah, salah satu brand yang harus kuat itu ya itu harus terdaftar dan aman, tidak di-copy oleh orang lain. Itu adalah salah satu kunci utama. Nah, yang lain Pak yang perlu diperhatikan UMKM kira-kira apa nih? Konsisten. Konsisten. Ya. Ini paling penting. Tidak hanya secara produk ya, tidak secara tidak hanya secara produk, konsisten. Enaknya, rasanya itu konsisten. Kualitasnya dari produk tersebut ya. Konsisten. Nah, di luar itu urusan brandingnya juga konsisten. Gitu. Jadi di semua elemen bisnisnya itu brandnya tetap itu gitu. Jadi warnanya tetap tuh, warnanya, Ya. visual colornya lah ya, atau warna template-nya, temanya tuh sama semua. Gaya komunikasinya sama. Ya kalau Xiaomi gaya komunikasinya santai, relax. Chill banget. Oh chill. Ya harus Xiaomi tuh harus nge-chill terus gitu. Jangan tiba-tiba ngasih semangat. Ayo semangat makan Xiaomi, kan nggak gitu. Ya, Nah ya, itu gaya ya, komunikasinya juga penting. Jadi kalau sama semua begitu orang ingetnya tuh dapat. Ya, bisa citranya juga. bangun image nih berarti Iya, ya. bangun image juga oh dapat. bahwa ini adalah seperti ini. Gitu. Cuma banyak, jadi kayak misalnya nanti kalau Xiaomi colornya apa, merah ya, apa Iya, merah merah. misalnya, berarti nanti kalau punya mobil buat pengiriman khusus, Warnanya juga harus mobilnya sama, seragamnya, logo Xiaomi-nya sama, mau di iya. seragam karyawan teteh, mau di IG, mau di kemasan itu sama logonya, sedangkan teman-teman UMKM kita tuh nggak begitu Mbak. Ya, ya. Ya, karena mereka biasanya membuat kemasan itu di
percetakan. Sedangkan membuat desain di mana? Rata-rata membuat desain juga di percetakan. Ya. Kan beda judulnya. Percetakan berarti untuk cetak. Ya, kalau desain ke siapa? Perdesainan mestinya kan. Cuma kan Gitu. mungkin maunya sekaligus aja biar terima Betul. beres gitu kan. Iya. Oh, tapi ternyata sebenarnya lebih baik jangan seperti itu ya Pak ya. Sebaiknya desain itu, desain kemasan, desain branding itu dilakukan oleh orang-orang yang memang paham, situ ya. yang orang ngerti gitu. Jadi nggak datang nih produk, Kak aku mau bikin desain kemasan. Oh iya, aku bikinin ya, sat selesai. Ini Kak selesai udah, terima kasih. Nggak gitu. Dia bikin desain tuh kita nanya dulu mereknya apa, udah punya logo apa belum. Betul. Ya, ini mau segmennya siapa nih? Kita nanya dulu, bahkan kalau di tempat saya sih dicicip dulu. Dicicip dulu produknya sama desainer tuh dicicip. Oh, ini ada rasa ininya ya. Pedasnya tuh gimana ya? Nah, itu bisa dijadiin nantinya jadi tagline lah, jadi apalah. Nah, elemen-elemen itu. Nah, banyaknya inkonsisten tuh gitu karena banyaknya dibikin di teman-teman yang mungkin mestinya desainer yang tepat ya, tapi ini kurang tepat. Dan kadang dia ganti-ganti desainnya. Iya. Itu yang jadi masalah. Beda satu percetakan lain Iya. aja beda ya Pak ya. Itu biasanya gitu. Jadi beda, jadi inkonsisten aja, nggak konsisten. Ya yang tadinya warnanya merah tiba-tiba jadi biru, jadi kuning lah segala macem. Jadi orang akan lupa. Merahnya aja merah, ada banyak merah ya. Betul. Iya. Mbak Grace coba kalau ke Indomaret, gampang aja saya tanya. Kalau masuk Indomaret bisa tahu nggak mana produk buat saya, buat suami saya, buat anak saya, buat ibu saya? Bisa ketahuan kan? Betul, karena udah di Datang nggak ditulis kan Pak di Indomaret ini khusus anak-anak, ini khusus kakek-kakek, nggak ada. Tapi begitu kita masuk, dari ngelihat visual desainnya, oh ini buat saya, oh ini cemilan buat anak saya, oh ini kopi buat saya, bisa seperti itu. Ya. Ini sih Mbak. Seperti itu kira-kira gambaran branding ya. Kalau diibaratkan Indomaret gitu ya Pak ya. Nah mungkin aku ke Tedia dulu nih ya. Terkait dengan Xiaomi sendiri. Mungkin bisa di-share juga ke Sobat Indomaret yang menyaksikan nih. Langkah pertama Xiaomi melakukan branding itu seperti apa sih? Itu kalau aku sih menentukan cerita untuk siapa gitu. Yaitu Ya, menentukan benar banget. Ya. jadi untuk siapa, aku tuh punya produk nih. Kadang-kadang kan aku juga dulu tuh produknya lebih bagus dari ini Pak sebetulnya. Ya. Jadi lebih lengkap, lebih apa gitu kan ya. Ya akhirnya harus aku eliminir. Padahal buat aku tuh, itu teh hasta karya aku, mahakarya aku harus dirubah gara-gara customer, gitu ya. Benar. Karena itu akhirnya kita harus objektif ke customer yang dibidik gitu. Dan itu juga akhirnya kadang kita suka mikirin tuh gimana, saya harus dengerin customer yang mana gitu kan. Banyak nggak mau banget nih harus milih kan, masukan Teh. gitu kan. Kayak gitu. Oh, dari situ baru dikasih tahu juga gitu kan, bahwa memang kita hanya boleh mendengarkan satu segmen customer yang kita pilih aja. Yes. Aku juga ingat dulu waktu ikutan kelasnya Bapak gitu kan ya. Bapak nanya ke aku, target marketnya dari umur berapa sampai berapa? Aku bilang 18-40. Kejauhan. Dibandingin lagi. Gimana ya? Nanti market aku dikit dong Pak. Nah itu dia. Bener. Dia tuh pas di kelas Bapak gitu. Aduh aku bingung ya. Aduh gimana dong, si ibu itu nanti nggak akan beli lagi sama aku. Gitu. Tapi sekarang jadi lebih paham apa yang Bapak sampaikan gitu kan, seiring dewasanya aku ya Pak. Emang kita sebagai owner dan founder harus bisa mengikis ego kita ya. Pada akhirnya. Jadi memang yang paling penting kita tadi menentukan target marketnya, lalu tadi mempersempit bahkan setelah sama Bapak disuruh dipersempit lagi tuh dari 18 ke 4 dari sampai 40 aku sempitin lagi 18 sampai 35 doang. Udah kayak gitu tuh bahkan bukan 18 Pak, dari 23 sampai 35 doang gitu. Aku tuh sekarang tuh gitu Pak. Terus udah gitu disempitin lagi. Cuman yang suka traveling gitu. Jadi kita hanya menyampaikan informasi itu ke teman-teman yang traveling, gitu Pak, yang suka traveling, antusias. Alhamdulillahnya, apalagi setelah pandemi, semua orang suka traveling Pak. Alhamdulillah. Jadi akhirnya marketnya membesar sendiri dan akhirnya kita tuh
ngikutin pertumbuhan marketnya gitu. Iya. Jadi ternyata itu juga penting untuk ketika memilih segmen customer yang mana, yaitu segmen customer yang bakalan bertumbuh. Nah dari situ tuh alhamdulillah tuh jadinya aku mendapatkan formula yang paling penting, yaitu menentukan segmen market. Dari situ baru turun ke menentukan logo, menentukan packaging, bagaimana rasanya diperbaiki supaya segmen market itu suka. Dan tadi dipraktisin yang tadinya banyak banget nih kondimennya, dipraktisin supaya justru memudahkan, karena kita mau serve orang yang traveling ya harus lebih praktis ya, akhirnya dimudahin. Bukan Betul. jadi lebih bagus produknya, jadi lebih praktis aja Lebih gitu. praktis aja, Gitu, betul, Bang. betul. Karena memang kita persempit lagi untuk segmen market traveling, kurang lebih seperti itu sih perjalanannya. Menarik sekali ya Sobat Indomaret ya. Tapi kita tahu ya Pak Pur, Indomaret ada di mana-mana ya. Ada di rest area. Jadi memang dia teman traveling banget. Dia teman traveling Xiaomi ingatnya ya. Iya. Doakan Menarik, bisa Kak. seperti itu ya. Orang traveling, aduh gue berdosa tinggal bawa Xiaomi. Nah, Coach, ini kalau ngomongin tadi journey-nya, terus tadi apa yang tadi juga udah sempat mention ya, ada branding itu, ada bikin logo, bikin packaging dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai UMKM ini nih ya, Coach ya, kan mungkin masih merintis. Ya. Kira-kira tuh biayanya mahal nggak sih, Coach? Mungkin bisa di-spill nih ke Sobat Indomaret yang menyaksikan. Biaya apa dulu nih? Untuk semua terkait dengan branding. Ya sebetulnya untuk branding itu kita jangan mikirin ya, aduh dengar kata branding tuh udah ratusan juta aja di kepala. Enggak gitu juga sih sebenarnya buat teman-teman. Pak Pur tertawa ya. Banyak yang gitu soalnya. Nah sebenarnya ya seperti di awal saya bilang tadi, branding minimal dari ngomong ke tetangga, Word itu of udah mouth branding ya. gitu. Itu udah branding, ngomong ke tetangga, kemudian mulai promosi-promosi ikut bazar apa, itu udah branding sebenarnya. Ya arisan, nyumbang produk, Luas ya, ada branding itu luas sebenarnya sebenarnya. ikut Ya, pameran ya, itu ya. bisa. Itu yang dari awal. Nah, bicara tingkat lanjutnya kan berbeda. Kita bisa menggunakan media sosial. Betul. Tepat sekali dengan apa yang mau aku bahas sekarang ini ya. Karena yang menarik juga ya sebenarnya ngomongin media sosial, apalagi di era sekarang tuh benar-benar berkembang sangat pesat. Nah, aku mau ke Pak Pur dulu nih ya. Terkait soal sosial media, khususnya UMKM yang memang kita lihat, saya yakin juga Pak Pur juga melihat Xiaomi juga dari sosial media juga awalnya. Nah, boleh nggak sih Pak di-share ke kita semua nih, sebenarnya perbedaan utama strategi branding zaman dulu sama sekarang tuh seperti apa sih Pak? Ini dia nih. Kalau bicara seumuran saya ini kan jauh banget sama yang sekarang ya. Pelaku-pelaku UMKM banyak yang sudah ibu-ibu. Tapi mereka eksis karena apa? Anaknya. Nah, tapi kalau saya compare antara zaman dulu, mudanya saya misalkan, jauh banget. Dulu belum banyak fasilitas media sosial, gitu kan? Ya, beda banget. Mereka masih sebatas mungkin dari mulut ke mulut, ketemu di arisan dan segala macam. Sekarang ini apa sih yang nggak ada? Gitu kan? Itu perubahan yang luar biasa lagi. Makanya, iya, memanfaatkan teknologi sekarang ini menjadi mandatori nih. Kelihatannya seperti itu ya, buat para pelaku UMKM. Kalau kita bicara Gen Z, anak-anak milenial, itu makanan sehari-hari. Tapi kalau buat ibu-ibu ya gitu ya generasi tahun 50, 60 ya gitu, sesuatu yang buat mereka sulit. Nah, makanya ini peran pendampingan ini penting ya. Anaknya aja dipakai diminta untuk membantu, itu sudah luar biasa. Artinya apa? Dari sisi tadi saya baru ketemu nih sama salah satu UMKM kita. Wah, kalau saya ngomongin ini mas sudah nggak paham saya Pak Pur kayak gitu kan. Tapi saya punya anak saya nih membantu untuk media sosial. Karena sekarang ini sesuatu itu bisa viral, bisa dikenal melalui media sosial. Benar. Makanya agak kurang tepat mereka tidak memanfaatkan media sosial. Karena dulu itu benar-benar semuanya serba manual, konvensional, benar konvensional. Itu paling dulu kan hanya bahasanya ya above the line sama below the line gitu aja kan, gitu kan, seperti itu aja gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kan above the line ya masih jalan kayak gitu kan. Nah, yang lainnya ya kalau kita mau masuk TV mahal. Ya sekarang ini media sosial. Betul. Yang harus dimanfaatkan. Makanya banyak hal yang terjadi sekarang ini sukses karena gara-gara media sosial. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
Ya, jadi buat ibu-ibu sobat Indomaret nggak perlu kita punya putra-putri yang selama ini adalah zamannya sekarang ini, makanya harus dibantu dari media sosial. Ya, apalagi pun di luar Jawa juga harus melek tentang sosial media ini ya Pak ya. Pasti, mau tidak mau. Kalau kita media sosial universal kok, ya, dimanapun itu ada sekarang ini. Yang penting ada internet kan, betul. Seperti itu. Oke, jadi memang sekarang ini ya memang sekarang internet digitalisasi itu udah merajalela ya. Mungkin Coach Firsan bisa menambahkan juga nih pengaruhnya digital atau sosial media terhadap perkembangan sebuah UMKM itu sejauh apa sih? Ya, pengaruhnya luar biasa ya saat ini sebetulnya. Media sosial itu jalan cepat ya, produk kita dikenal. Iya. Itu salah satu ikhtiarnya seperti itu. Jadi tapi kebanyakan teman-teman UMKM kita juga media sosial tuh lebih banyak buat dikonsum personalnya aja ya. Mestinya media sosial dia punya punya akun khusus untuk brandnya. Nah itu yang paling penting itu. Jadi jangan ada foto di undangan terus udah gitu ada iklan produk dia, nggak gitu. Foto lagi makan di mana gitu terus ada produk, jadi si akunnya harus media sosial dipisah akunnya. Nah kebanyakan masih disatuin. Itu yang jadi masalah. Ya kemudian peran sekarang itu media sosial kan yang tadi ya Pak ya harus viral. Sebenarnya juga yang viral nggak disengaja juga banyak ya. Jadi jangan juga maksa ya, maksud aku pengen viral. Adegannya gini nggak gitu juga sih sebenarnya ya. Yang penting adalah konsisten itu. Kalau di medsos konsisten nomor 1 itu. Mau dimanapun, mau di Instagram, di TikTok, di Facebook, itu harus konsisten. Mau followernya banyak mau enggak, yang penting konsisten dulu. Betul. Tuh, nah kebanyakan teman-teman, aduh Pak, aku gaptek, aku nggak ada ide, aku nggak bisa ngasih cerita apa nih hari ini. Itu juga kan sekarang ada AI ya, kita bisa pakai ChatGPT yang gratisan aja dulu. Minta dibuatkan skrip, minta ide konten segala macam semua kan udah gampang lah sekarang. Media sosial sama storytelling itu ya. Itu karena kan bangun emosional gitu kan. Di situ. Banyak yang kayak gini sekarang ya strateginya ya. Memang sekarang tuh dengan segala kemudahan yang bisa kita dapat khususnya di era sekarang harusnya bisa lebih mempermudah UMKM ya dalam memperkuat branding mereka ya. Nah, makanya nambahin, makanya penting juga nih. Ya, ini juga menjadi challenge yang saya juga bahwa bagaimana kita bisa memberikan satu materi pelatihan. Nah, marketing digital. Nah, saya dengan Pak Firsa juga begitu. Jadi ada nih marketing digital. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan sangat maksimal, produktif. Nah, gitu. Jangan sampai kita punya akun tapi tidak produktif. Karena kan ya ini kita lagi ngomong bisnis gitu kan. Kita ngomong bisnis tentunya ayo pergunakan itu. Makanya beberapa kali kita dengan Pak Firsan bahwa ayo Pak kita bikin digital marketing kayak gitu, bagaimana membangun bisnis itu melalui digital marketing. Tujuannya kalau kayak gitu. Memang begitu kita ketemu sama para pelaku yang sudah berumur, lagi cerita apa sih kayak gitu, membingungkan buat mereka. Tapi bagaimana kita bisa menerjemahkan ini dengan bahasa yang sederhana, mereka bisa masuk kok. Kayak gitu. Dengan ada pembinaan-pembinaan ya dari Indomaret juga. Memang Indomaret sangat berusaha bisa mungkin untuk merangkul para UMKM ini. Nah, salah satunya juga memang dengan maraknya sosial media ini, nah Xiaomi ini juga bisa dilirik sama Indomaret, bener nggak Teh? Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh diceritain nggak sih dari Xiaomi sendiri untuk brandingnya di sosial media itu sejauh apa sih, dalam arti apakah ada sosial media tertentu yang digunakan yang menjadikan fokus utama Xiaomi dalam membranding? Nah, boleh ceritain tuh Teh. Iya, kalau awal mungkin ya sesuai dengan kemampuan ya gitu. Saat itu misalnya kita mampunya itu di Instagram dioptimalin. Dari situ kan makanya yang perlu dilakukan itu kalau menurut aku adalah kita selalu punya budget untuk marketing. Karena kalau nggak dibudgetin akhirnya tuh jadi kayak betul. mahal banget gitu kan. gitu kan. Jadi harus masuk ke pricing strukturnya gitu kan, masuk bahwa
oh segini buat produksi, segini untuk marketing, segini untuk biaya listrik dan lain sebagainya. Nah marketing itu udah masuk juga ke biaya. Jadi kayak kalau kita bikin cuanki nih kayak gini, di dalamnya adalah ada biaya membangun produk brandingnya. Jadi branding itu bagian dari aku melihatnya gitu ya. Dari Supaya nggak APP berat. kali ya. Betul. Gitu. Gitu Pak. Jadi Memang harus. karena kalau misalnya nggak kayak gitu berasanya tuh berat banget memang gitu ya Pak. Betul. Tapi kalau aku mikirnya gini, oh di antara si cuanki ini tuh ada satu namanya itu produknya adalah branding gitu. Jadi kalau pas lagi kayak gitu jadinya ya mau nggak mau harus diproduksi, mau nggak mau harus dikeluarin karena si Xiaomi atau cuanki ini nggak akan jadi Xiaomi kalau nggak ada branding di dalamnya. Akhirnya mau nggak mau kita ngeluarin dan akhirnya kita jadi mikir gimana ya caranya ngeluarin duit segede itu tapi harus impactful. Jadi kan dari situ dipikirin bukan hanya mikirin produksinya secara produk aja, karena branding ini bagian dari produk, akhirnya mikirin supaya enak si brandingnya juga kalau dilihat sama customer, sama audience gitu kan, sama mitra kita tuh, mitra kita juga bangga gitu, nggak malu-maluin mitra kita gitu kan ya kayak gitu ya Pak. Sekarang juga kita tuh sama Indomaret sampai mikirin banget ya. Jangan sampai apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan karena sekarang kita udah bermitra dengan Indomaret. Apa yang harus kita push lagi sehingga Indomaret itu happy gitu kan dengan hadirnya kita gitu kan, dengan pergerakan produk kita di mereka. Itu sampai kita pikirin banget dan itulah yang kita masukin ke biaya untuk membuat branding dan marketing produk. Jadi bagian dari tidak akan pernah jadi Xiaomi kalau tidak ada branding di dalamnya. Ini learning lo ya. Ini learning buat sobat. Ini learning buat sobat-sobat UMKM, sobat Indomaret ya, bahwa dalam setiap pelatihan saya harus menyampaikan bahwa masukkan semua variabel biaya ke dalam satu harga. Nah, tinggal di list tuh variabel biayanya apa aja. Nah, mungkin yang kebanyakan masih tertinggal lah ini nih untuk membangun branding. Iya. Karena dianggapnya kayak ya udahlah, ini kan cuma posting-posting ya, Grace, aja ya, gitu ya. Tenaga kerja sendiri walaupun bikin sendiri nggak dihitung loh. Iya, bener sih. Iya, padahal itu harus dihitung. Terus tempat produksi itu juga harus dimasukkan. Walaupun itu pakai dapur sendiri kayak gitu loh. Nah, ini yang memang perlu dipahami. Kadang-kadang makanya terkesan bahwa ya pokoknya saya mau ngambil margin 50% deh kayak gitu. Sementara komponen 50% itu apa aja? Enggak. Begitu diminta, ayo branding dong, enggak punya duit, padahal sebenarnya secara tidak sadar ada mungkin 5%. Itu adalah buat branding, tapi enggak mau dikeluarin. Iya. Ini learning yang luar biasa. Benar. Gitu Pak Pisan ya, betul ya. Jadi ini bagus banget loh. Ya, di elemen komposisi boleh lihat ya Teh. Mangga, komposisinya mana Teh? Ini Pak. Aneh ya. Ini kan teman-teman ya, nih ada komposisinya tepung terigu, creamer, creamer minuman, pati, tapioka, bla 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 bla, ada keju, ada bla bla bla. Ada di sini marketing tuh. Ya, ada marketing di sini. Jadi buat teman-teman biaya marketing, mau iklan lah, mau bikin spanduk, mau apa, itu yang bayar bukan kita. Yang bayar customer kita. Gitu. Jadi memang harus diinkludkan ke harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Betul. Iya. Nah itu dia, ini jadi pembelajaran juga buat kita semua ya Sobat Indomaret. Luar biasa insight-nya Teh dan juga coach dan juga Pak Pur ya, luar biasa sekali. Jadi memang ini menarik juga ya. Tapi kalau ngomongin soal apalagi makanan ya, pasti kan review-review dari customer itu kan juga sebenarnya penting juga untuk kita naikin ya. Tapi kalau dari Xiaomi sendiri ada konten-konten tertentu nggak sih yang kan udah hampir 8 tahun ya Teh ya, yang kira-kira gigit banget sama customernya Xiaomi? Iya, karena pas awal kita nge-launch bahwa produk ini adalah teman traveling, akhirnya kita juga ngeedukasi market untuk kayak ngeliatin kalau lagi traveling makan Xiaomi itu seenak apa gitu kan, sememorable apa. Nah itu tuh sama kita diedukasi dulu gitu kan, di mana nih tempat terbaik untuk makan Xiaomi ini. Nah itu dibikin konten-konten kerjasama dengan para KOL atau influencer, karena mereka lebih pintar bikin konten dibanding kita ya. Gitu, kadang-kadang lebih natural, lebih dipercaya dan lain sebagainya. Nah dari situ mereka belajar, oh iya ya makan Xiaomi pas lagi
di kereta gitu oke juga ya makan cumi pas lagi nonton Netflix. Oh ya, gue butuh tuh itu makan cumi pas nonton podcast nih. Podcast bener kayak ya gitu kan. Enak banget nemenin kayak gitu-gitu. Nah dari situ ternyata mereka juga terdorong untuk bisa bikin versinya mereka gitu. Akhirnya kan lahirlah gitu kan marketing yang digagas oleh si customernya sendiri. Jadi ada beberapa POV juga ya. Kadang-kadang founder juga nggak tahu, ternyata ada yang kayak gitu ya. Iya benar gitu Pak. Iya. Nah kita juga perlu juga insight-insight dari customer ya. Makanya penting buat kita adalah ya kita maunya customer seperti apa yang kita mesti serve ya gitu Iya, kan. betul, Jangan Pak. sampai kita memaksakan konsumen untuk nge-serve kita gitu kan. Harusnya seperti itu. Iya. Aku yakin banget nih, semua yang menyaksikan Sobat Indomaret pasti juga mau brandnya UMKM kalian tuh naik kelas ya. Nah ini menarik banget soal ngomongin UMKM yang masuk ke retailnya Indomaret nih Pak Pur ya. Ya. Sebenarnya kalau pertanyaan saya apakah bisa UMKM lokal masuk ke Indomaret, saya yakin pasti bisa ya Pak ya. Tapi gimana caranya Indomaret tuh melihat UMKM ini siap nih udah cocok untuk ada di retailnya Indomaret? Oke. Kita mesti pahami bersama bahwa Indomaret adalah modern market. Nah, kalau udah bicara modern market, artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita siapkan buat konsumen adalah memang betul-betul produk yang mempunyai legalitas yang sudah komplit. Itu dulu. Yang pertama ya pasti harus punya produk dulu deh. Ya, begitu udah punya produk, kita akan melihat nih bagaimana pelabelannya. Lengkap atau belum? Dua yang harus kita utamakan. Yang pertama adalah satu izin edar. Ini mau tidak mau dan tidak bisa ditawar. Kalau kita bicara di modern market, different thing kalau kita bicara di pasar tradisional ya, mereka masih belum ini. Lalu yang kedua, UMKM tahun 2026 itu harus punya sertifikasi halal dari BPJPH. Nah dua ini yang penting ini. Mengenai semuanya komposisi produk, mengenai barcode, kadaluarsa, gramasi, apapun itu memang melekat dalam satu pelabelan. Itu bukan aturannya Indomaret. Nah itu lengkapin itu dulu itu kan. Nah kalau kita bicara rasa dan segala macam sesuatu yang bisa mungkin subjektif ya. Tapi ya kita serahkan nih mengenai rasa, monggo. Mau kayak apa rasanya, mau ngikutin seperti apa. Mengenai harga silahkan aja, banyak hal yang harus dimasukkan ke harga itu. Tapi yang pasti bahwa setiap produk UMKM yang existing dalam setiap display produk itu tidak sendirian. Ya, pasti akan jadi kompetisi apabila ada produk sejenis. Makanya sebenarnya lebih bagus adalah sesuatu yang berbeda, ada keunikan sendiri itu yang ditampilkan di situ kayak gitu. Contohnya Xiaomi yang keju, saya pertama kali ini yang nyoba yang keju. Aduh ini benar-benar kalau saya makan 5 habis saya gitu kan. Seperti itu. Saya juga beneran ludah. Karena unik banget kayak gitu ya. Jadi itu tadi ya. Lalu yang berikutnya adalah ya sudah siap dengan permasalahan 3K ini harus selesai ini. Apa tuh Pak 3K? 3K adalah kualitas. Oke. Yang kedua adalah kuantitas. Oh, bisa produksi besar apa tidak? Ya. Yang ketiga adalah kontinuitas. Nah, ini nih hal yang penting kan. Karena kita bicara kualitas, ya produk harus kualitas, apalagi pasar modern. Ya. Kuantitas harus penuhin tuh setiap orderan yang dimintakan. Continue, jangan sampai minggu ini ada barang, besok kosong. Jadi harus terus continue. Kita bisa mengevaluasi satu produk itu whole. Jadi benar-benar full bahwa oh iya service level gak ada masalah, kualitas oke, kuantitasnya juga oke, kayak gitu nggak masalah. Kalaupun nanti ada analisa, oh ternyata produknya adalah kurang laku lagi, kita melihat lagi kan sisi yang lain, ada kompetitor apa enggak, bagaimana dengan price dan segala macam. Nah ya memang banyak seperti itu. Terus yang berikutnya ini kita khusus untuk Indomaret, kita lebih banyak itu koordinasinya dengan kolaborasi ya, itu dengan dinas-dinas kota kabupaten terkait nih ya. Mereka punya binaan dinas kota kabupaten itu banyak UMKM dan banyaknya adalah masih mikro. Nah makanya ya kalau Tedian sudah masuk ke kecil mau masuk menengah mungkin udah menengah gitu kan. Tapi kalau yang mikro mereka masih sebatas bisa membuat
belum tahu bagaimana menjual, bagaimana branding dan segala macam. Nah makanya kita fokuskan adalah di binaan-binaan dari dinas kota kabupaten itu. Seperti itu. Indomaret mensupport juga hal itu. Luar biasa. Tapi intinya bahwa kita memberikan satu alternatif tempat jual ya untuk produk UMKM di mana UMKM ada berada di lingkungannya Indomaret. Kurang lebih begitu. Wah, menarik sekali nih khususnya juga sobat Indomaret di sini yang mau naik kelas, mau memperluas dari jangkauan penjualannya. Nah, mungkin dari coach bisa kasih insight buat kita semua nih ya. Kira-kira branding yang harus dibuat oleh sobat Indomaret, para pelaku UMKM tuh harus kayak gimana sih biar bisa dilirik khususnya untuk retail modern seperti Indomaret? Ya, kalau brandingnya yang utama sih dari brandnya tadi ya, tadi Pak Pur bilang legal itu ya, itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi nanti brandnya harus benar-benar aman ya Pak Pur ya, jangan-jangan ntar wah nanti kemana-mana Pak dikejar ya. Betul. Nanti Indomaret juga ikut terdampak betul ya Pak ya. Pasti itu brandnya. Kemudian di luar yang tadi Pak Pur sebutkan juga kalau dari sisi kemasannya mungkin ya, dari packagingnya juga ya, kita harus melihat nih kompetitor kita di segmen yang sama, produk yang sama, segmen yang sama. Kita lihat nih kayak gimana orang desainnya, kayak gimana, kita apa kelebihannya, apa yang mau kita angkat, itu yang harus digali. Makanya kalau saya ada yang mau bikin desain, saya tanya kan mau jualnya di mana, di pasar basah, pasar tradisional atau pasar modern. Ini tanya karena dua segmen itu berbeda. Ya. Jadi kalau aku mau di pasar modern Pak, kira-kira produknya seperti apa? Makanya saya tuh Pak Pur kalau ke Indomaret tuh seneng. Kenapa coba? Nggak beli. Window shopping gitu ya Coach. Saya tuh kalau ke Indomaret itu beli sih ya. Ada beli lah ya. Nanti takut barang gimana gitu ya. Takut nggak enak sama mbak kasirnya. Itu saya berlama-lama di Indomaret, buat saya ya menyenangkan. Kenapa? Karena saya bisa pelajari, oh ada loh ya keripik ini, oh desainnya gini, oh ini begini ya, oh ini produknya ini ya. Sampai saya tuh komposisi aja saya baca satu-satu. Ya, bukannya apa ya, buat saya insight buat ke teman-teman UMKM ini, orang tuh ada yang begini loh. Kita masuk ke supermarket, ke Indomaret tuh seperti ini. Jadi kita lihat. Jadi ketika ada customer saya yang, Pak aku mau bikin desain segmennya jualnya di supermarket, misalnya di Indomaret jualnya, udah kebayang. Nanti tuh bakal kayak gini. Warnanya kayak gimana? Warna bebas. Ya Pak, warna bebas kan? Bebas, ya. Benar. Bebas. Jadi ini juga banyak nih yang ke saya, Pak Fisan, warna kemasannya merah, kuning, hijau di langit yang biru ya, katanya kan gitu. Ya, kalau saya kan coba kita bedain warnanya, karena dari desain kemasan itu warna juga pengaruh, Mbak. Kalau di pasaran banyak warna-warna tadi, merah, kuning, hijau di langit yang biru, kenapa kita nggak bikin warna misalnya hijau tapi hijaunya hijau pastel gitu ya, atau toska atau gimana. Jadi kalau warna sih apa aja, cuman yang penting jangan pasaran. Karena gini, kalau ini nggak apa-apa nyebut merek Pak, tapi barangnya ada di Indomaret. Nggak apa-apa ya? Boleh kan? Udah minta izin dulu ya. Jadi kayak gini deh, kalau ke Indomaret gampang nemuin Aqua atau Amidis. Ini secara objektif ya? Coba, masing-masing. Amidis. Kenapa? Warnanya menyala orange. Itu. Kalau Aqua mungkin ketipu ya, dari jauh, oh itu Aqua, begitu datang, brand lain gitu. Iya. Itu dari warna. Air loh, warna kemasannya warnanya oranye. Ya. Warna hijau, warna merah. Gitu. Kalau di saya sih warna apa aja gitu yang penting. Nah, kemudian paling penting adalah kalau yang kemasannya tertutup full, itu diwakilkanlah oleh visual foto atau gambar di kemasannya. Kayak Xiaomi nih yang ini ya, tertutup full ya, ada gambar kemasan, ada gambar ini makanannya ya. Ini
ini kalau produknya harus diolah lagi ya. Kalau harus diolah lagi, visualnya itu visual mateng. Ya. Bener ya Teh. Kalau bayangin ini kalau isi fotonya foto mentah semua, kebayang nggak? Menarik nggak? Enggak kan gitu. Jadi di sini visualnya visual mateng. Jadi orang ngelihat enak banget ya gitu. Nah harus bisa kayak gitu. Jadi nah kebanyakan teman-teman UMKM si fotonya ngeblur juga nggak apa-apa. Ya atau asal fotonya enggak gitu harus juga. Diperhatikan juga ya agar Pak Pur juga melirik brandnya Sobat Indomaret semua. Jadi emang banyak banget elemen yang perlu diperhatikan khususnya apabila mau masuk ke pasar modern seperti Indomaret gitu ya Pak. Kadang-kadang kan konsumen itu memutuskan sesuatu untuk mau beli itu awalnya dari apa? Lihat apa dulu? Pakai mata dulu. Betul. Dari packaging, Setelah itu udah warnanya berbeda, bikin penasaran, dideketin, baca, hanya beli. Itu seperti itu. Betul. Kan awalnya misalnya mau beli ke Indomaret, mau beli A, tiba-tiba gara-gara ngeliat Xiaomi, jadi mau beli Xiaomi karena eye-catching-nya kan Teh. Iya. Makanya kan kalau misalkan kita keluar kayak gitu kan, kita beli, itu packaging bagus, begitu buka mochi misalkan. Ternyata lebih enak mochi yang dari Sukabumi daripada yang punyanya Jepang. Tapi karena packagingnya lucu, jadi beli. Iya, menarik. Nah, aku ke Teh Dian nih ya. Mungkin Teh Dian boleh share juga pengalamannya kan sekarang ini Xiaomi udah masuk ke pasar yang lebih luas lagi, ada masuk Indomaret, retail Indomaret. Gimana sih tantangannya dari Xiaomi sendiri khususnya di usaha yang sekarang ini sedang berkembangnya khususnya yang ada di Indomaret? Oke. Ya paling penting sih ngebangun kepercayaan market, dan menurut aku market di sini adalah bagiannya adalah mitra kita. Kayak Indomaret alhamdulillah mempercayai kita sebagai mitra. Kita pikirin beliau-beliau ini sebagai validator pertama gitu. Kalau mereka nggak happy, kayaknya customer pun nggak happy gitu loh, gitu Pak. Jadi itu yang makanya saya sampai bela-belain sampai ke tempat ibu ya. Iya. Sampai ke Garut ya, memastikan. Iya. Jadi memang membuat jadi salah satu parameter bahwa market secara luas akan menerima kita adalah ketika terbantu dengan validator, yaitu mitra gitu kan ya, orang yang mempercayai untuk menjadi distribution channel kita gitu. Jadi kita dengerin banget sih apa yang Pak Purwanto dan timnya sampaikan, pesan-pesannya dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu benar-benar kita coba untuk terus encourage dan memikirkan dari POV mereka. Itu salah satu pengalaman membangun kepercayaan market gitu ya. Jadi bukan hanya dengerin customer, tapi yang paling penting juga dengerin mitra. Kalau mitranya nggak seneng sama kita, ya nggak akan mau dong nggak pede dengan kita, nggak trust dengan kita, kan nggak mau dong majangin produk kita gitu. Nah itu juga satu yang memang menurut aku tuh dalam perjalanannya aku menemukan sendiri hal itu, dan itu sangat berharga gitu. Pengalaman itu sangat berharga. Terus ketika demand naik gitu ya, alhamdulillah dari tadinya Bandung doang ya Pak, terus awalnya dipercaya jadi Jawa Barat, luar biasa. ya kan. Terus sekarang ke Jabodetabek, terus sekarang udah kita yang minta-minta Pak kapan kita nasional gitu ya Pak ya. Amin ya. Tuh Pak, ini ada message tersembunyi Pak di balik podcast kita hari ini ya. Apa sih yang harus kami lakukan dengan lebih baik untuk bisa gitu? Iya itu salah satu yang memang upaya kita juga gitu kan ya, hal yang pengalaman dan sesuatu yang diupayakan untuk bisa bersinergi terus dan memperbesar marketnya, kurang lebih gitu sih yang. Oke, tapi kalau secara distribusi tadi kalau misalkan tadi Pak Pur sempat sebutin 3K, secara kuantiti aman ya kalau misalkan mau dibuat nasional ya Teh ya? Iya, kan untungnya juga Indomaret itu bener-bener ngeyomin gitu ya, kayak ngasih luar biasa tahu sekali. gitu bener gitu. Jadi kayak gini, kita juga pengen nasional. Iya Bu, kita lihat ya 3 bulan ini bagaimana gitu kan ya, ketika ngambil market yang lebih besar segini dulu, kita lihat gitu performanya dan lain sebagainya. Terus ngasih insight gimana supaya performanya bagus di situ. Jadi kita senang sih punya mitra yang membersamai bisnis itu sekaligus jadi guru. Kayak sekarang dipanggil podcast di sini, malah aku yang belajar juga. Kita semua belajar ya di sini ya. Dan aku yakin juga Sobat Indomaret juga yang menyaksikan hari ini juga banyak belajar
tentang branding Jitu khususnya Iya. untuk bisa lebih membuat usahanya semakin maju dan naik kelas lagi Betul, ya. Terima iya. kasih loh Teh Dian. Sama-sama. Coach Firsan udah share ke kita semua dan tentunya juga Pak Pur yang juga terus membersamai para UMKM di Indonesia ya melalui Iya, Indomaret. Terima iya. kasih banyak. Iya, Mungkin iya. boleh dong di-share pesan-pesannya untuk kita semua nih Sobat Indomaret yang menyaksikan, khususnya yang punya dan juga sebagai pelaku usaha UMKM yang saat ini sedang berjuang membangun usahanya. Mungkin dari Coach Firsan dulu, baru nanti setelah itu Teh Dian, baru setelah itu Pak Pur. Boleh silahkan. Oke. Buat teman-teman UMKM, branding itu sebenarnya nggak usah terlalu mahal, nggak usah dipikirannya mahal gitu. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Mulailah dari story WA aja dulu, minimal itu bisa Anda lakukan. Itu nggak perlu biaya, ya. Jadi mulai dari hal sederhana, kemudian mulailah rapihkan bisnis Anda dari mulai mereknya. Merek itu harus keren sesuai dengan siapa target konsumennya. Nah itu juga tentunya sebelumnya harus tentuin dulu. Oh target konsumen aku anak-anak, usia berapa? Oh produk aku yang beli Gen Z usia berapa sampai berapa? Bikinlah target market spesifik. Kemudian berikutnya setelah menentukan target market, nanti buatlah desain kemasan yang juga sesuai dengan target market. Ya, jadi jangan target marketnya untuk orang dewasa, buat lansia, tapi desain kemasannya meriah. Itu jangan seperti itu. Ya, kemudian lakukanlah marketing yang handal. Mulailah banyak cari teman-teman partner, bermitra dengan sana sini, dengan influencer, kuat di media sosial, perbaiki minimal bio Instagram Anda. Ya, pisahkan Instagram pribadi dan Instagram bisnis. Ya, kalau di Facebook gimana Pak? Silahkan, karena punya segmen tersendiri. Ya, jadi minimal ikhtiar itu teman-teman Sobat Indomaret semua bisa lakukan. Insya Allah bisnisnya akan pesat. Amin. Amin. Terima kasih Coach. Sekarang Teh Dian silahkan. Kalau buat aku sih yang paling penting teman-teman bareng-bareng yuk, kalau misalnya kita punya banyak kesempatan itu sebetulnya kita kesempatan belajar. Setiap etape dalam bisnis kita adalah pembelajaran. Ketemu sama mitra, ketemu sama customer itu kita harus belajar. Kita harus banyak dengar lalu kita analisa apa yang bisa kita masukkan untuk memperbaiki produk kita. Itu yang paling penting, never ending learning dan sampai dijadikan sesuatu yang memang akhirnya membuat produk kita juga jadi worth it untuk bermitra dengan siapa. Misalnya kayak sekarang alhamdulillah dipercaya sama Indomaret, gimana caranya mikirin kita layak untuk dipercaya sama Indomaret, lalu setelah itu juga kita pikirin gimana caranya kita juga bisa diterima oleh market lebih luas lagi berdasarkan pada informasi-informasi dari para ahli. Tentunya Indomaret sebagai mitra juga channel distribusi yang paling besar gitu kan di Indonesia tuh sesuatu yang memang beliau-beliau itu punya ngerti banget market, maka belajar dari mereka itu sesuatu yang mahal menurut aku ketika dapat kesempatan, walaupun sekecil dapat kesempatan baru dipesenin misalnya 100 piece per hari misalnya gitu ya, itu tuh udah kayak ya itu gede ya gitu. Udah mah gede segitu, terus dapat kesempatan untuk banyak dapat insight dari mitra yang lebih mengenal market. Nah itu jadinya jangan sampai lepas kesempatan itu, dapat kesempatan untuk cuman bertemu belajar, itu adalah peluang untuk bisa membuka jalan kita sebagai lokal brand bisa percaya diri dan akhirnya produk yang jadi punya potensi lebih besar lagi. Iya, tentunya juga dengan menyaksikan podcast kita saat ini bisa menjadi insight yang baru untuk Sobat Indomaret juga belajar. Amin. Ya. Betul. Amin. Iya. Nah, last but not least Pak Pur boleh dong dikasih semangatnya buat Oke. kita semua hari ini. Oke, Sobat Indomaret, di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa ada 5 hal yang menurut saya adalah ini penting. Jadi yang pertama adalah 1, fokus terhadap produk. Jangan sampai kita merasa bosan, merasa gagal bikin produk dipasarkan nggak laku, ganti produk berikutnya. Begitu juga ganti lagi. Padahal sebenarnya ada satu produk yang kita kalau detilkan lagi kekurangan dan kelebihannya apa, itu akan menjadi produk yang sangat potensial. Yang pertama adalah fokus. Lalu yang kedua itu adalah jangan lupa riset and development-nya. Jangan terus berhenti ya
terus pelajari ya satu produk itu. Lalu yang ketiga adalah kepatuhan terhadap standar pangan. Ini adalah produk makanan, makanya betul-betul semuanya harus aman ya. Apalagi kalau kita sekarang ada di Indonesia, mayoritas adalah Muslim, makanya halal ini juga menjadi sangat penting. Lalu yang keempat adalah bisa melihat pasar. Pasar seperti apa yang akan dibidik, lagi ngetren apa yang ada di pasar, ini harus bisa memahami itu. Keempat hal ini kalau sudah selesai, buatlah dalam satu kemasan dengan desain produk, kemasan, branding yang betul-betul secara total itu sudah membawa cerita dari perjalanan produk itu. Makanya 5 hal ini insya Allah akan bisa terselesaikan ya untuk bisa menuju ke suksesnya suatu UMKM. Itu. Oke, terima kasih banyak Pak Pur, Coach Firsan dan juga Teh Dian untuk sharing-sharingnya untuk kita semua hari ini. Dan tentunya setelah kita dapat insight yang baru dan juga tentunya bisa menambah edukasi kita juga nih terkait dengan pentingnya sebuah branding itu. Nah, kalian nonton sampai akhir, kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari kami hari ini. Caranya gampang banget buat Sobat Indomaret yang sudah menyaksikan sampai akhir dan sudah mengikuti podcast Intalk kita hari ini. Nah, aku mau kasih kuis buat kalian semua yang menyaksikan ya. Dari diskusi kita hari ini, apa saja strategi yang terbaik dalam branding sebuah produk? Nah, ada syarat dan ketentuan giveaway-nya, jadi harap diperhatikan ya Sobat Indomaret ya. Jawabannya dikirim atau bisa disematkan atau bisa diketik di kolom komentar pada channel YouTube resminya Indomaret. Jadi di kolom komentar langsung diketik jawabannya apa saja strategi terbaik dalam branding sebuah produk. Nanti kita akan pilih pemenangnya berdasarkan jawaban yang paling lengkap, informatif dan tentunya juga sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Dan pemenang akan mendapatkan hadiah eksklusif dari Xiaomi. Yeay. Dan juga bisa mendapatkan hadiah spesial dari Rumah Kemasan Bandung. Yeay. Dan kita akan cari 5 orang pemenang dengan jawaban yang paling lengkap, informatif dan juga sesuai dengan pertanyaan yang diberikan ya. Periode untuk kalian submit jawabannya sampai dengan tanggal 31 Juli 2026. Jadi kalau udah lewat dari tanggal 31 Juli udah berlaku lagi ya Sobat Indomaret ya. Keputusan penyelenggara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. So, pastiin kalian sudah nonton sampai habis, sudah mendengarkan kuis ini. Jangan lupa langsung dijawab pertanyaannya di kolom komentar. Oke, good luck Sobat Indomaret. Nah, sekali lagi aku mau say thank you dulu untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Thank you so much. Teh Dian, Coach Firsan dan juga Pak Pur sudah sharing ke kita semua hari ini. Kita dapat banyak banget insight dan juga tentunya pengalaman yang sangat bermanfaat dari Coach Firsan juga tentang branding, kemudian juga dari Teh Dian dari pelaku usaha UMKM dan juga tentunya insight dari Pak Pur untuk kita semua para UMKM bisa naik kelas. Semoga semua yang mendengarkan, semuanya yang juga sebagai pelaku UMKM di Indonesia bisa terus berkembang dan juga bisa semakin percaya diri untuk bisa membangun brand usahanya ya. Karena produk yang baik akan menjadi lebih kuat lagi kalau kita punya identitas yang bisa diingat oleh customer. Oke, jangan lupa terus dukung UMKM lokal Indonesia. Saya Grace Tania pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Intalk lainnya. Intalk, podcastnya Indomaret. Salam sukses untuk seluruh UMKM Indonesia. Bagus banget materinya, luar biasa mengalir ya semuanya ya. Alhamdulillah. Bagus. Gimana evaluasi? Ada yang mau di... Kurang tadi durasinya kan 3 jam. Oh, kurang lama. Ini bisa sih kalau dipanjangin 3 Ayo, jam siap. sebenarnya.